Selama 2 juta itu diberikan suaminya terus kepada istri. Istri nggak perlu tahu dompet suami isinya berapa, gaji suami nggak perlu berapa, itu nggak perlu tahu. Karena nanti yang mendapatkan uang dari suami. Dalam kehidupan Rasulullah, apakah ada contoh atau teladan terkait siapa yang punya hak dan seharusnya mengatur keuangan dalam keluarga, baik yang memegang uang atau yang mengatur pengeluaran dan yang mengatur tabungan keluarga? Syukron. Kalau dalam Islam pengaturan keuangan bisa fleksibel. Dulu waktu Muhammad belum jadi nabi, jelas hartanya Khadijah dikuasai oleh Khadijah dan dipakai untuk membantu dakwah Rasul. Tapi ketika Khadijah sudah meninggal dan hal yang terkait dengan pengaturan keuangan sudah ada, maka yang riwayat yang sampai kepada kita, istri itu menerima nafkah, bukan mengatur keuangan. Salah satu indikasinya adalah ketika waktu itu istri-istri Nabi minta tambahan uang belanja. Dan Rasul ternyata tidak mampu memenuhi permintaan istri itu, sampai Rasul kemudian mendiamkan istri ya sampai berhari-hari. Jadi itu menunjukkan bahwa istri Nabi itu adalah orang yang dinafkahi. Jadi sekarang begini, soal uang itu dikelola siapa, monggo, mana yang lebih pinter. Tapi prinsip dasarnya adalah uangnya suami, uangnya istri, ojo dicampur. Jadi dalam Islam itu sebenarnya nggak ada harta gono gini, itu nggak ada. Adanya adalah warisan. Jadi kalau suami meninggal, istri mendapatkan sebagian dari harta suami itu. Ya, di samping nanti ahli waris yang lain. Kalau istri meninggal, suami mendapatkan sekian persen dari harta istri yang meninggal itu. Tapi selama masih hidup, uang istri, uang suami. Jadi nanti bapak itu sama ibu ngomong, kowe sesasi sing cukup ki piro? 20 juta cukup apa ora? Cukup banget, Pak. Lah aku ra ndedet gitu loh. Jadi misalnya ketemu angka 2 juta. Oke Pak, aku nek 2 juta nek nyang Karanganyar ijek iso. Ya wis, Anda kasih 2 juta. Selama 2 juta itu diberikan suaminya terus kepada istri. Istri nggak perlu tahu dompet suami isinya berapa, gaji suami nggak perlu berapa, itu nggak perlu tahu. Karena nanti yang mendapatkan uang dari suaminya bukan cuma istri ini. Mungkin suaminya punya bapak atau ibu yang tua, sakit-sakitan melarat. Nanti ada hadis anta wa malu kali abika. Kowe karo duitmu dari bapakmu lho. Mungkin suami ini punya adik perempuan, janda, atau punya kakak perempuan, perawan tua. Dulu waktu bapaknya mati, suami ini mendapatkan warisan 2 kali lipat. Maka sekarang ketika bapak tidak ada, yang menjamin kehidupan kakak dan adik perempuan ini ya saudara laki-laki yang dulu menerima warisan 2 kali lipat itu. Atau suami ini pengen bantu Suria atau pengungsi di yang tempat lain, dia bisa keluarkan dari uangnya. Atau, yang ini paling rapena, dia punya istri yang lain. Lah nek bojone dikuasai istri ini, istri yang lain dapat apa? Wong konsepnya ta'adud itu adil. Jadi istri itu nggak perlu tahu juga uang suami selama haknya sebagai istri sudah tercukupi. Lah kula gur kei 2 juta mboten cukup, ya negosiasi ulang. Mas aku 2 juta ora cukup, tambah 0 wae Mas ning nyang mburi. Tambah 0 nyang mburi iki per 10 Pak, kali 10 berarti jadi 20 juta. Monggo. Jadi istri itu tidak punya hak untuk ngatur-ngatur suami semama haknya terpenuhi. Jadi istri baru ngatur kalau biasanya kayak 2 juta ki gur kayak 1 juta. Lah harus nanya, berarti kan mengambil haknya istri. Jadi kalau nanti suaminya modele ora iso mengelola uang, gampang jajan, pendakane wong mie ayam liwat tok koncone ngomong, "Bos, mie ayam," langsung dijajake kabeh. Jadi modele mbosi ngono kuwi. Berarti istri nanti yang mengelola, tapi dia sadar saya mengelola, tapi ini uang suami bukan uang saya. Jadi ketika istri yang mengelola uang, dia ngerti yang punya saya berapa, sisanya punya suami saya. Dia cuma mengatur agar tidak terjadi kebocoran yang tidak prioritas. Tapi dia tidak berhak memiliki itu. Yang dia miliki adalah yang diberikan suami kepada dia. Mumet toh? Gitu loh. Makanya di sini dikatakan wabima anfaku min amwalihim,
Dan laki-laki itu memberikan nafkah dari sebagian harta. Jadi tidak semua, sebagian. Karena laki-laki itu yang dinafkahi itu bukan cuma istrinya, banyak. Sekarang dia duda, nikah dengan perempuan. Dia sekarang punya istri. Dengan mantan istrinya, dia punya anak. Lah kan anaknya tetap dia nafkahi terus sampai nanti anaknya besar. Lah nek saiki dikeke bojo kene, anaknya mati garing no. Padahal rupane padha karo bapake. Gitu loh. Jadi kalau Anda duda terus Anda menikah dengan istri baru, Anda ngomong sama istri baru, "Dek, aku ndek mben ki wis nikah, anakku loro, saiki melu mboke. Dadi kok pendak sasi aku tetep mengirim rono nganti dewasa. Kalau perempuan sampai menikah, kalau laki-laki ya sampai balik minimal." Itu istri Anda sekarang harus paham itu. Maka ini menunjukkan bahwa yang dinafkahi oleh laki-laki bukan istrinya tok. Mungkin anaknya, anak yang sudah bersama dengan mantan istrinya, mungkin orang tuanya, mungkin adik perempuan atau kakak perempuannya dan macam-macam. Maka yang dibicarakan antara suami istri bukan pengaturan uang, tetapi kepemilikan. Sing dikeke ndak sasi ki piro patute. Selama yang menjadi kesepakatan itu sudah diberikan secara kontinu, istri tidak berhak untuk ngatur-ngatur suami. Istri ngatur uang suami kalau terbukti suaminya tidak bisa ngatur, itu pun hanya sebagai pengatur, bukan pemilik. Mas, kowe ngeki duit aku 10 yuta kan, jatahku 2 yuta, berarti duitmu 8 yuta to Mas. Lah wingi wis mbok jikuk dinggo tuku bensin semene. Wingi kan enek sing nyumbang to, Butejo kae mati, mulane Ratu Gosip kae wis mati lho ya, gitu ya. Wis wingi nyumbang semene-semene, saiki duitmu kali semene lho ya. Jadi bukan istri menguasai, tapi dia mengaturkan uang suaminya kalau terbukti suaminya nggak bisa. Tapi kalau suaminya bisa ngatur, istri yang ngatur uangnya sendirilah. Ini harus dipahami. Karena persoalan ini agak apa ya? Agak blundet, Pak. Banyak orang yang menyepelekan masalah seperti ini. Jadi kabeh ndek wong loro, kabeh ndek wong loro, kabeh ndek wong loro. Begitu ada masalah cerai, bingung Pak, le ngedung. Bingung, betul. Dan saya katakan harta istri, harta suami, harta suami. Harta istri itu misalnya dia waktu mau nikah diberi oleh orang tuanya, dapat warisan dari orang tuanya, dapat hadiah dari orang tuanya. Terus nanti mahar yang diberikan oleh suaminya ketika menikah itu jadi milik istri. Terus kemudian nanti istri punya penghasilan, dia kerja, maka hasil pekerjaannya milik dia sendiri. Kemudian istri mungkin dapat hadiah dari temannya, mungkin gitu lah. Atau suaminya pas ulang tahun disini diberikan mobil, "Dek, iki gua hadiah ulang tahun." Ketika suami ngomong begitu, mulai besok mobil itu jadi milik istri. Gitu. Nah, yang tidak dialih tangankan kepemilikannya kepada istri tetap milik suami. Gitu. Nantilah mungkin lagi mumet saiki ya, nantilah kita bahas ketika sudah membahas tema-tema seperti itu agar paham bahwa sebenarnya hubungan suami istri ini bukan saling menguasai, masing-masing punya hak dan kewajiban sendiri-sendiri.